Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah Entrepreneurship Kewirausahaan Kesehatan. Kali ini kita masuk ke materi yang saya sebut dengan benang merah entrepreneurship. Materi ini belum pernah saya sampaikan di kelas-kelas angkatan sebelumnya dikarenakan memang kekhususan dari angkatan tahun ini, di mana Anda dikarenakan pandemi COVID terpaksa Anda belajar menggunakan online, bukan menggunakan media bertatap muka di kelas ketemu dengan pengajarnya, sehingga saya terpaksa juga harus menyesuaikan materi-materi saya agar harapan saya materi tersebut bisa teman-teman pahami. Ya, jadi ini materi yang benar-benar baru saya sampaikan di tahun ini saja, di semester ini saja. Ya, jadi saya sebut dengan benang merah entrepreneurship. Kenapa saya sebut sebuah benang merah, sebuah kaitan antar materi awal sampai akhir, di mana harapan saya dengan saya menyampaikan benang merah ini, teman-teman menjadi semacam digarisbawahi kembali atas materi-materi yang pernah saya sampaikan, sehingga teman-teman tahu awalnya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan akhirnya bagaimana. Kira-kira itu harapan saya dengan menyebut ini sebagai materi benang merah entrepreneurship. Ya, saya harapkan teman-teman bisa mengikuti materi ini. Jadi kita semua berangkat dari stigma ini. Saya dan Anda, dan saya yakin di sekeliling Anda juga sama, kita semua berangkat dari stigma ini. Bahwa entrepreneurship itu, jiwa wirausaha itu tidak bisa diajarkan. Tidak bisa diajarkan karena stigma yang sudah terlanjur kita terima, doktrin yang sudah kita terima, jiwa wirausaha itu adalah hasil warisan atau itu bakat. Sehingga kalau kita memang tidak punya warisan sebagai pengusaha, kita tidak punya bakat yang menurun dari orang tua kita, maka jiwa wirausaha itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah stigma yang kita terima, doktrin yang kita terima. Saya yakin di sekeliling kita seperti itu. Nak, bapakmu pegawai, ibumu pegawai. Jadi memang kamu nggak punya warisan menjadi pengusaha. Kamu nggak punya bakat menjadi pengusaha, sehingga tidak mungkin. Rasanya itu yang selalu kita terima dalam keseharian kita, bahwa kalau orang tuanya bukan pengusaha, orang tuanya nggak punya usaha, anaknya nggak mungkin jadi pengusaha. Itu stigma. Nah, saya harapkan dengan Anda mengikuti mata kuliah ini, Anda sebagai agen perubahan, Anda sebagai agen pembaharuan stigma, bahwa sesungguhnya jiwa wirausaha itu bisa dipantik, bisa diajarkan, bisa ditularkan. Makanya ada mata kuliah ini. Ya, saya harapkan kita sepakat bahwa stigma ini ada, dan kita juga sepakat bahwa kita bisa mementahkan stigma ini. Ini yang sejak awal selalu saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa dengan belajar sama-sama, dengan menciptakan atmosfer yang sama-sama, saya yakin di antara Anda akan tumbuh menjadi pengusaha dan wirausaha yang sukses. Ya, siap kita patahkan stigma ini. Nah, gara-gara stigma tadi, ini kira-kira yang terjadi. Jumlah entrepreneur di negeri ini baru 0,2% dari 260 juta orang. Teman-teman bisa bayangkan dengan tetangga terdekat kita, Malaysia. Malaysia itu jumlah entrepreneurnya, jumlah wirausahanya 2% dari jumlah penduduknya. Ya.
Korea dan Thailand bahkan sudah 4%, Singapura 7%, Amerika 12%. Sedangkan sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa idealnya jumlah entrepreneur di sebuah negara itu adalah minimal 2%. Ya. Jadi dari slide ini rasanya teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa di sekeliling kita selalu saja kita berkejaran kejar mengejar dengan lowongan. Ya. Setiap kali ada info lowongan semua kejar-kejaran. Belum lama saya lewat di sebuah minimarket, tapi bukan Indomaret Alfamart ya, Freshmart atau apa. Di depannya ada banyak sekali orang sampai macet. Rupanya ratusan orang itu semua melamar di minimarket itu. Saya nggak bisa bayangkan minimarket yang sekecil itu yang melamar sampai ratusan orang. Semuanya pakai baju hitam putih, khasnya pelamar gitu ya. Jadi mindset kita selama ini seperti itu. Mindset kita selama ini seperti itu. Sekolah tinggi, nilainya bagus, dan segera mencari pekerjaan. Nah, sekarang di saat pandemi COVID, di saat industri sedang lesu, sangatlah terasa. Karena apa? Lowongan pekerjaan sangat minim, industri-industri semuanya sedang freeze ya, sedang tidak ada pertumbuhan, sehingga semua orang merasa bahwa kehidupan semakin berat. Saya sangat meyakini jika jumlah entrepreneur kita lebih dari kondisi yang sekarang, bisa ke kondisi ideal sekitar 2% minimal gitu ya, kondisi kehidupan kita bisa jauh lebih bagus dari kondisi hari ini. Karena jumlah orang yang tergantung dalam proses pencarian kerja akan semakin sedikit. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang ada, ini realita yang ada. Akibat dari stigma yang tadi, stigma bahwa wirausaha itu tidak bisa diajarkan, wirausaha itu hanya berdasarkan bakat, wirausaha itu berdasarkan warisan. Inilah yang terjadi. Oke? Nah, teman-teman masih ingat saya pernah menyampaikan satu buku judulnya Cash Flow Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki. Anda ingat? Ini adalah mengenai penulis memberikan sudut pandang tentang dari mana saja seseorang memperoleh penghasilan. Anda tentu masih ingat, kita bagi menjadi 4. Di kiri atas ada kelompok yang mendapatkan penghasilan dari employee, pekerja. Ya, pekerja. Lalu di kiri bawah ada kelompok yang mendapatkan penghasilan dari self-employee, pekerja lepas, penyanyi, konsultan, pengacara, dokter yang praktek di rumah, kira-kira gitu ya. Lalu yang kanan atas adalah business owner, pemilik usaha. Ingat, kalau Anda katakanlah punya usaha jahitan, tapi yang menjahit Anda sendiri. Kalau Anda nggak jahit, ya nggak ada hasilnya. Berarti Anda belum sebagai pemilik usaha. Anda masih sebagai pekerja lepas atau bahkan pekerja. Ya, karena apa? Rupanya usaha itu masih sangat tergantung dengan Anda. Yang disebut dengan business owner kalau usaha Anda itu sudah dilepaskan kepada orang, Anda cukup mengawasi. Itu namanya pemilik usaha. Ya. Berikutnya adalah investor. Di kanan bawah, investor. Ingat, sebagai seorang investor, Anda udah nggak perlu ngapa-ngapain, sudah dapat hasil. Uang itu udah bekerja untuk Anda. Anda mendapatkan penghasilan dari harta Anda. Bayangkan Anda punya uang, Anda taruh di deposito. Anda tidur, Anda dapat penghasilan dari deposito itu berupa bunga. Ya. Anda beli saham. Anda sedang tidur, Anda sedang liburan, Anda sedang bekerja, pun mendapatkan penghasilan dari investasi yang kita tanamkan. Cash flow quadrant
memberikan gambaran kepada kita mengenai sudut pandang dari mana kita memperoleh penghasilan. Dan saya meyakini kebanyakan dari kita, atau bahkan hampir semua dari kita, kebanyakan ada di employee. Mindsetnya mindset employee. Inilah kenapa yang slide sebelumnya saya menunjukkan bahwa di Indonesia itu jumlah wirausahanya baru 0,2%, karena kebanyakan dari kita mindsetnya ada di employee, pekerja. Nah, dengan gambaran dalam slide ini bahwa cash flow quadrant itu memberikan gambaran ada 4 sudut penghasilan seseorang, maka paling tidak saya mengajak teman-teman untuk berpikir, berwawasan bahwa kalau selama ini Anda sangat tergantung di di employee, saya tidak langsung menyarankan kepada Anda untuk pindah. Tapi saya menyarankan Anda untuk menambah. Boleh sekarang masih sebagai employee, tapi coba Anda berpikir dengan menambah menjadi self-employee, menambah menjadi business owner, menambah jadi investor. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Tapi saya belum punya modal ratusan juta, Pak. Nanti di slide-slide berikutnya saya akan memberikan gambaran kepada Anda bahwa modal itu tidak selalu identik dengan uang. Modal tidak selalu identik dengan aset, ya. Jadi kalau Anda sudah memahami cash flow quadrant ini, maka saya berharap Anda terbuka, terketuk bahwa rupanya masih banyak sekali yang bisa Anda improve, Anda masuk untuk menambah penghasilan, ya. Bisa ke step employee, Anda bekerja di rumah sakit, lalu mungkin sebagai pekerja lepas mungkin Anda membantu dokter praktek di rumah, lalu Anda mulai bikin usaha martabak dan usaha itu dilepaskan ke orang, Anda cukup kontrol setelah pulang kantor. Lalu Anda bisa sebagai investor dari mulai level kecil menabung, mendapatkan bunga segala macam. Jadi ini kira-kira pembuka wawasan dari Robert T. Kiyosaki mengenai dari mana saja kita bisa mendapatkan penghasilan. Ya, lanjut. Nah, saya berharap dari realita yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini, negeri ini masih sangat rendah jumlah entrepreneurnya, jumlah wirausahanya. Lalu kita ini selalu bekerja, selalu mengejar employee, sehingga timbullah kesadaran Anda untuk menambah atau berpindah. Nah, dari situlah harapan saya timbul tekad Anda untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha. Ya. Jadi setelah melihat realita itu, oh iya betul juga ya, ternyata kita ini selama ini selalu yang dipikir adalah lulus sekolah nyari kerja. Tapi sebenarnya kan sumber penghasilan bukan cuma nyari kerja. Bisa dari self-employee, bisa dari business owner, bisa dari investor. Yang paling mungkin sekarang apa? Oh, saya akan memulai menjadi business owner, pemilik usaha. Atau mungkin pertama kali, oke lah, Anda bikin sebagai pekerja lepas, bikin usaha martabak. Setelah itu lama-lama Anda lepas menjadi sebuah business owner. Ya, jadi realita itu serta kesadaran itu harapan saya menjadi pemantik Anda bertekad untuk menjadi entrepreneur. Karena memang negeri ini masih sangat rendah jumlah wirausahanya. Nah, jangan hanya sekedar bertekad, jangan hanya sekedar ingin menjadi wirausaha. Karena Anda juga harus siap dengan karakter wirausaha Anda. Apa itu karakter wirausaha? Karakter khas wirausahawan yang membedakannya dibanding dengan orang lain.
Kalau Anda memang sudah bertekad pengen menambah atau berpindah kuadrannya, maka Anda harus siap dengan karakter itu. Karakter yang membedakan Anda dibanding orang lain. Kalau menjadi pekerja, yang penting datang pagi pulang sore, gaji segitu-segitu aja, pasti selesai. Tapi menjadi wirausaha tidak bisa seperti itu. Karakternya harus Anda miliki. Nah, ingat di sesi saya sebelumnya, saya pernah menyampaikan 10D konsep by Griff. 10D yang harus Anda miliki kalau Anda pengen jadi wirausaha. Karakter apa aja itu? Dimulai dari dream, decisiveness, seterusnya. Anda bisa buka di sesi ketiga dari mata kuliah entrepreneurship. Dream, karakter pertama adalah Anda harus punya mimpi. Anda harus punya mimpi. Itu karakter pertama. Jangan Anda berpikir bahwa saya bikin usaha yang penting nggak nganggur. Nggak bisa. Anda harus punya mimpi. Mimpi pertama adalah usaha ini menggaji saya sendiri. Mimpi kedua adalah suatu hari saya bisa menggaji keluarga saya. Mimpi berikutnya adalah saya ingin menciptakan lapangan kerja. Itu mimpi. Yang seterusnya Anda bisa ikuti di materi saya sebelumnya ya, di sesi 3. Dan terakhir saya ingat teman-teman harus dolar. Apa tuh D yang dolar? Segala sesuatunya diukur. Ya, diukur. Nanti saya juga di slide berikutnya ada sesi khusus mengenai ini. Ya. Oke. Karakter wirausaha. Jangan sekedar tekad, jangan sekedar pengen, tapi Anda nggak siap dengan karakter Anda. Siapkan karakter Anda untuk menjadi wirausaha. Karakter yang membedakan Anda dibanding dengan orang lain. Nah, Anda sudah punya tekad, Anda sudah tersadar, dan Anda sudah mempersiapkan karakter Anda. Ingat, jangan tergantung pada kesiapan modal. Modal yang saya maksud di sini adalah berupa dana ataupun aset untuk memulai menjadi entrepreneur. Saya ulang, jangan tergantung pada kesiapan dana ataupun aset untuk memulai menjadi entrepreneur. Karena saya meyakini bahwa ide menarik dan konsep bisnis yang jelas sesungguhnya adalah modal awal yang luar biasa. Jadi saya orang yang paling sedih kalau mendengar siapapun itu menyampaikan bahwa Pak, saya pengen bikin usaha tapi saya belum ngumpulin modal gitu. Tapi kalau saya tanya idenya mau bikin apa, masih kosong. Jadi kalau saya meyakinkan Anda bahwa ide menarik dan konsep yang jelas sesungguhnya adalah modal awal yang luar biasa. Modal dana dan aset itu bisa dipertimbangkan kalau ide dan konsep Anda sudah jelas. Ya, ingat slide ini. Slide ini adalah salah satu slide yang harus Anda ingat. Kalau Anda sudah ikut mata kuliah saya, camkan. Jangan pernah berpikir bahwa Anda baru bisa mulai usaha kalau Anda sudah punya dana dan aset yang luar biasa untuk memulai usaha. Karena sesungguhnya yang paling bermasalah adalah ketiadaan ide yang menarik, kekurang jelasan konsep, sehingga Anda tidak bisa memulai usaha itu. Ya, jadi ide menarik, konsep jelas adalah modal awal yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, dari mana cara kita bisa mendapatkan ide usaha? Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa ide usaha bisa timbul dari internal dan eksternal. Dari internal, apa saja kira-kira sumber ide usaha? Nomor 1, minat. Passion Anda itu adalah salah satu sumber terbesar ide Anda. Anda punya minat terhadap dunia kuliner,
Kenapa tidak Anda kembangkan menjadi usaha kuliner? Anda punya minat terhadap dunia fashion. Kenapa tidak Anda kembangkan menjadi usaha fashion? Anda punya minat bakat di bidang otomotif. Kenapa tidak Anda tuangkan dalam bisnis otomotif? Jadi sumber internal dari dalam diri pertama adalah minat. Ya. Kedua, pengalaman. Di dalam hidup kita tentu kita melewati fase-fase kehidupan yang itulah pengalaman. Dari pengalaman itu sesungguhnya Anda bisa mengenerate ide, Anda bisa memantik ide. Selama ini Anda bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Anda tentu sangat paham, sangat ahli dalam merawat orang sakit. Kenapa Anda tidak terpikir untuk membuat usaha home care? Sehingga Anda bisa menambah penghasilan dari rumah, atau Anda bisa mempekerjakan teman-teman yang lain untuk bekerja dalam tim Anda, atau barangkali Anda lebih memilih home care karena waktunya fleksibel. Ya, jadi pengalaman selama hidupnya bisa juga menjadi sebuah ide untuk bikin usaha. Seseorang yang pernah bekerja di rumah makan Padang, sejak dia bangun tidur, dia sudah tahu bagaimana caranya mengiris sayuran, memasak sayuran, lalu dia juga tahu kemana tempatnya belanja, tahu bagaimana melayani pelanggan. Pengalamannya menjadikan dia mampu untuk membuat usaha rumah makan Padang. Jadi pengalaman dan minat adalah dua sumber internal dari dalam diri yang di luar sana paling banyak menimbulkan ide usaha. Saya ulang, pengalaman dan minat adalah dua sumber dari dalam diri yang menghasilkan paling banyak ide usaha. Ya, sumber lainnya apa? Sumber lainnya warisan dengan rusin. Oke. Pendidikan kursus, teman-teman ikut kursus baking roti. Karena ikut kursus baking roti, maka Anda terpikir membuat usaha roti. Teman-teman kursus menjahit, maka terpikir bikin usaha fashion. Jadi dari pendidikan atau kursus juga bisa menjadi ide untuk membuat usaha. Lingkungan, kan juga kita sering lihat di keluarga kita sudah ada usaha kuliner, maka akhirnya menjadi terinspirasi bahwa kita juga ikut-ikutan kuliner. Lalu teman-temannya usaha distro, kita juga ikut-ikutan usaha distro. Jadi lingkungan juga menjadi sebuah sumber ide. Itu tadi adalah sumber-sumber ide internal. Dan ingat, penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya sumber ide, pengalaman dan minat adalah sumber ide yang paling tinggi. Bukan hanya sumber ide, tapi juga sumber keberhasilan tertinggi dalam usaha. Jadi penelitian di luar sana mengatakan bahwa rupanya usaha-usaha yang berhasil itu yang sumber idenya berawal dari pengalamannya dan berawal dari minatnya. Makanya kalau Anda mau mencari ide, kalau dari dalam diri Anda kuras habis pengalaman dan minat Anda list up, Anda daftar, baru Anda coret-coret mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Nanti kita belajar di sesi berikutnya mengenai bagaimana menganalisa peluang. Ya, jadi kalau kembali kepada tadi slide sebelumnya, ingat loh ya, modal nomor satu bukan berupa dana atau harta atau aset. Modal nomor satu adalah Anda harus punya ide yang menarik, konsep yang jelas. Dari mana mencari ide? Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal apa? Dari internal rupanya data menunjukkan bahwa
ide paling banyak yang sumbernya dari pengalaman. Nomor 2 yang timbulnya dari minat atau bakat. Dan satu lagi yang Anda harus garis bawahi. Rupanya statistik menunjukkan bahwa probabilitas keberhasilan tertinggi jika usaha Anda latar belakangnya pengalaman. Probabilitas kedua jika latar belakang usaha Anda dari minat dan bakat. Ya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan antara minat Anda dengan pengalaman Anda, maka probabilitasnya menjadi sangat besar. Karena Anda menikmati, karena itu bidang yang sangat Anda kuasai, dan itu Anda senang menjalankannya. Saya punya minat terhadap dunia peternakan. Lalu saya punya pengalaman pernah bergabung di perusahaan peternakan. Teman-teman bisa bayangkan, minat saya bidang ternak, pengalaman saya di bidang peternakan. Kombinasi antara pengalaman dan minat, maka kemungkinan keberhasilannya menjadi jauh lebih tinggi. Bisa Anda garis bawahi? Oke, kita lanjut ke sumber berikutnya, sumber eksternal. Sumber yang berasal dari luar diri. Apa saja itu? Produk yang sudah ada. Kalau kita mencari ide, nggak usah muluk-muluk mencari produk yang dari kosong. Anda bisa mencari dari produk yang sudah ada. Tapi ingat, produk yang sudah ada itu Anda lakukan ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Kata kuncinya ada di modifikasi. Karena apa? Dengan modifikasi itu menjadi berbeda dari produk yang awalnya. Anda melihat di sebelah kiri komplek Anda ada pedagang bakso. Di sebelah kanan komplek Anda ada pedagang bakso. Anda lihat yang sebelah kiri apa? Baksonya enak, tempatnya kurang funky. Di yang sebelah kanan tempatnya funky, tapi baksonya kurang enak. Amati kelemahannya mereka, Anda modifikasi sehingga menjadi pembeda dari yang kiri kanannya tadi. Sehingga solusinya adalah Anda bikin bakso yang rasanya enak, tempatnya funky. Ya kan? Jadi proses pencarian ide dari eksternal yang pertama adalah lihat produk yang sudah ada, amati kelemahannya apa, tirulah, tapi jangan sama plek, jangan sama persis. Anda harus lakukan modifikasi. Itulah yang menjadi ciri khas Anda, itulah yang menjadi pembeda Anda. Oke? Dan teman-teman harus tahu, statistik menunjukkan bahwa sumber usaha eksternal paling banyak adalah melihat produk yang sudah ada. Ya. Capcin berhasil, booming. Akhirnya semua orang bikin capcin. Tapi yang jadi masalah adalah capcin berikutnya sama sekali tidak pernah melakukan modifikasi. Tidak ada inovasi tambahannya. Sehingga apa? Sehingga begitu naik, pesaing juga banyak sekali, langsung berguguran. Yang masih bisa bertahan adalah yang dia melakukan sebuah pembeda melalui modifikasi. Oke? Ingat teman-teman, sumber eksternal yang paling banyak adalah produk dan jasa yang sudah ada. Oke? Dengan melakukan ATM. Oke? Berikutnya adalah konsumen. Konsumen juga menjadi sumber ide usaha Anda. Di depan rumah Anda pagi-pagi ada orang lewat. Bapak mau kemana? Mau ke depan, mau nyari nasi uduk buat sarapan. Nggak lama ada orang lewat lagi. Ibu mau kemana? Mau ke depan, mau nyari lontong sayur. Sesungguhnya Anda sudah melihat bahwa konsumen sekeliling Anda itu perlu tempat sarapan. Kenapa Anda nggak kepikiran bikin sarapan? Di kampus ada yang nanya bawa masker. Ada yang nanya lagi bawa masker. Artinya apa?
Anda harus membaca bahwa konsumen Anda perlu masker. Bisa dipahami? Berikutnya bahan baku. Kalau Anda melihat bahan baku yang melimpah di sekeliling Anda, mestinya disitulah timbul ide usaha Anda. Di sekeliling, pada saat Anda pulang kampung, rupanya Anda melihat ada singkong yang melimpah. Singkong kalau di sumbernya, di petani, harganya kurang dari 3.000. Anda bayangkan, kalau Anda beli di pasar harganya bisa 8.000 sampai 10.000. Di petani harganya 3.000. Melimpah banyak sekali. Kenapa Anda tidak terpikir produk bahan baku yang melimpah itu diolah menjadi produk keripik? Keripik itu Anda berikan bumbu seasoning, bumbu-bumbu barbecue segala macam itu. Begitu Anda melihat bahan baku yang melimpah, mestinya Anda terpikir produk ini seolah menjadi apa. Inilah ide usaha kalau melihat bahan baku yang berlimpah. Melihat ikan, Anda orang Banyuwangi, melihat ikan yang melimpah, murah sekali. Mestinya Anda langsung terpikir, produk ini saya bikin apa ya? Kalau saya jual ikan saja harganya murah. Kenapa enggak saya bikin produk lanjutan menggunakan bahan baku yang murah? Sehingga timbullah ide keripik ikan, somai ikan, bakso ikan. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi bahan baku yang berlimpah juga menjadi ide. Oh, saya minta maaf, bukan akses bahan baku. Berikutnya adalah saluran distribusi. Ya, saluran distribusi. Anda tahu bahwa rangkaian dari produsen ke konsumen itu panjang. Kenapa Anda tidak terpikir memotong mata rantai itu? Sejak era COVID ini saya perhatikan begitu banyak teman-teman yang sangat semangat berjualan melalui marketplace, melalui WA, melalui Facebook, Instagram, yang sesungguhnya mereka semua memotong mata rantai. Saya punya salah satu pelanggan, selama ini saya kalau beli bakso mentah belinya di pasar. Tapi gara-gara COVID saya ketemu dengan seorang ibu-ibu yang dia menjualkan produk tetangganya, produk bakso. Jadi dia mengantar berdasarkan pesanan. Ini adalah salah satu contoh orang yang memotong mata rantai dari produsen sampai dengan konsumen. Dan sosial media sangatlah membantu itu. Ya. Jadi saluran distribusi harusnya menjadi ide Anda untuk membuat usaha. Saya gantikan sedikit dengan akses bahan baku. Itu yang saya maksud adalah aturan pemerintah. Mohon maaf, saya salah ketik soalnya. Anda harus perhatikan, dalam sebuah perubahan peraturan, sesungguhnya di situ timbul peluang. Sekarang ada aturan semua orang harus menggunakan masker. Sehingga semua orang beramai-ramai memproduksi masker, semua orang beramai-ramai jualan masker. Sekarang ada himbauan untuk cuci tangan dengan air mengalir. Teman-teman perhatikan di mana-mana ada tempat dengan tambahan keran cuci tangan dan sabun. Mestinya ada timbul ide usaha pada saat ada aturan itu. Apalagi teman-teman backgroundnya kesehatan. Oke lah, sudah banyak yang jualan masker, sudah banyak yang jualan tempat cuci tangan. Kenapa teman-teman nggak berpikir untuk membuat hand sanitizer-nya, untuk sabun cuci tangannya? Karena apa? Itu barang habis pakai yang terus diperlukan. Ya, jadi aturan pemerintah, perubahan aturan juga bisa menimbulkan ide usaha.
Terakhir adalah riset. Tentu prosesnya paling panjang karena ini melalui proses trial, percobaan. Ya, kalau teman-teman tahu, dulu pernah booming buah mengkudu. Buah mengkudu adalah memang itu orang-orang zaman dulu mengatakan itu banyak khasiatnya, tapi kalau dimakan langsung nggak enak. Akhirnya orang melakukan riset bagaimana caranya buah mengkudu itu khasiatnya masuk ke badan, tapi melalui diminumnya tidak membuat orang muntah atau benek. Maka dibikinlah ekstrak buah mengkudu. Bisa berupa kapsul, bisa berupa tablet. Itu melalui proses riset. Ya. Jadi dari slide ini teman-teman mestinya sudah bisa membayangkan dari mana Anda mendapatkan ide usaha. Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Bisa idenya tunggal, bisa gabungan. Misalkan teman-teman melihat produk yang sudah ada, katakanlah masker. Lalu kebetulan juga teman-teman melihat ada bahan baku kain perca yang berlimpah ruah. Sehingga ide Anda bisa merupakan gabungan dari melihat masker yang ada warnanya kurang menarik. Di sisi lain, Anda menemukan bahan baku yang berlimpah ruah berupa kain perca dengan motif yang menarik. Sehingga dua sumber eksternal bisa Anda dapatkan langsung. Mengamati produk yang ada, kelemahannya ini kebetulan dapat bahan baku yang luar biasa banyaknya dengan harga yang murah karena sifatnya perca. Jadi sumber ide usaha bisa merupakan gabungan lebih dari satu sumber. Jelas ya? Saya harapkan slide ini benar-benar Anda kuasai, sehingga suatu hari bukan hanya Anda selesai di mata kuliah ini, bukan hanya selesai mendapatkan gelar SKM, semoga slide ini yang akan memberikan ide kepada teman-teman semua untuk mencari ide. Dan suatu hari kalau teman-teman bertemu dengan saya, insya Allah teman-teman sudah bisa cerita kepada saya bahwa hambatan Anda bukan modal berupa uang, tapi justru dengan ide yang menarik, konsep yang jelas, uang bisa Anda atasi. Bagaimana caranya? Nanti berikutnya. Slide ini bisa dimengerti? Saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau ide sudah Anda dapatkan, maka lakukan analisa peluang usaha. Ya. Misalkan setelah Anda mencoba mencari ide, Anda punya latar belakang sekolah kesehatan. Berarti Anda tahu nutrisi. Berikutnya Anda melihat ada orang-orang, ada konsumen, potensial konsumen yang perlu minuman herbal, perlu minuman empon-empon untuk menambah daya tahan tubuh. Sedangkan produk-produk yang sudah ada, Anda lihat kelemahannya misalkan rasanya kurang enak, baunya kurang enak, kemasannya kurang higienis. Maka berdasarkan pengalaman Anda sebagai tenaga kesehatan dikombinasikan dengan kebutuhan konsumen untuk mendapatkan minuman herbal penambah imun, lalu produk yang sudah ada ternyata kemasannya kurang menarik, kurang hygiene, rasanya kurang enak, Anda putuskan membuat usaha minuman herbal empon-empon penambah imun. Nah, begitu sudah masuk ke mengerucut ke ide ini, maka Anda lakukan analisa peluang usaha. Analisa pertama adalah analisa kelayakan teknis. Ini sangat terkait langsung dengan produknya. Produknya itu akan dikemas seperti apa? Daya tahannya berapa lama? Cara penyimpanannya seperti apa? Bahan bakunya dapatnya dari mana? Susah atau tidak? Kelangsungannya bagaimana? Itu semua Anda masukkan dalam analisa kelayakan teknis. Usaha minuman herbal.
kemasan saya seperti ini, rasanya seperti ini, penyimpanannya caranya seperti ini, sumber bahan bakunya dari sana, pemasoknya siapa, sudah saya siapkan. Itu artinya kelayakan teknis Anda sudah siap. Masuk ke analisa berikutnya, analisa potensi pasar. Sebelum Anda mulai, ada baiknya, bahkan seharusnya, Anda coba membaca analisa potensi pasar. Saya mau jualan minuman herbal itu di kantor saya. Di kantor saya karyawannya ada 100 orang. Dari 100 orang, kira-kira yang tertarik dengan minuman herbal kira-kira 60 orang. 60 orang kira-kira dia akan membeli untuk keluarganya paling tidak 1. Berarti 60 orang itu kira-kira menjadi 120 orang. Kira-kira 120 orang itu biasanya pembeliannya akan seminggu sekali. Sehingga setiap minggu ada potensi saya bisa jualan 120 botol. Itu namanya analisa potensi pasar. Ya, kelayakan teknisnya sudah, pasar sudah. Berikutnya adalah kelayakan finansial. Untuk saya bikin usaha minuman herbal ini, kira-kira saya perlu investasi blendernya, pancinya, kulkas barangkali, itu perlu berapa? Lalu untuk bahan bakunya saya perlu berapa? Saya perlu karyawan atau tidak? Kalau perlu karyawan biayanya berapa? Setelah saya tahu itu semua, saya akan tahu berapa modal yang dibutuhkan. Modal yang dibutuhkan itu akan saya tutup dari mana? Apakah dari tabungan saya? Ataukah harus saya tambah dengan pinjaman dari bank? Dari koperasi kantor? Ataukah pinjaman dari orang tua saya? Jadi kalau bicara kebutuhan dana, Anda harus sampaikan di kelayakan finansial. Oh, ternyata perlu modalnya 5 miliar untuk bikin usaha herbal. Rasanya tidak mungkin. Berarti kelayakan finansial kita agak berat. Ya. Lulus dari kelayakan teknis, pasarnya, finansialnya, coba Anda lihat dari persaingannya. Produk herbal saya ini persaingannya seperti apa? Di kantin kantor sudah ada yang berjualan sangat laris. Kemasannya bagus, rasanya enak, kelihatan hygiene, berarti persaingannya keras. Nah, teman-teman, Anda harus tahu, persaingan itu bisa dari produk yang identik, bisa dari produk yang substitusi, menggantikan. Kalau kita bicara minuman herbal empon-empon, maka tentu pesaingnya adalah yang langsung adalah ibu-ibu para penjual jamu keliling, karena itu akan mirip dengan mereka. Beras kencur, temulawak, yang kira-kira seperti itu ya, jamu-jamu seperti itu. Atau juga dengan yang sama persis dengan minuman empon-empon yang ditawarkan di tempat lain. Tapi ingat, ini kan tujuannya penambah imun. Berarti substitusinya apa? Untuk orang yang nggak suka minum dengan bau-bau jamu, mungkin dia akan lebih memilih penggantinya apa? Vitamin. Karena apa? Berupa kapsul, tidak berbau, simple, dibawa kemana-mana gampang. Ya, jadi itu juga bisa menjadi persaingan Anda. Nah, nanti dikombinasi dengan potensi pasar, dilihat apakah di sekeliling Anda, di pasar yang potensial yang Anda mau ambil itu, kira-kira ada nggak pesaing yang substitusinya? Ada nggak pesaing yang identiknya? Ya, lolos dari kelayakan teknis, lolos dari potensi pasar, lolos dari finansial, lolos dari analisa persaingan, berarti produk Anda sudah layak untuk dijalankan. Oke? Nah, setelah ide menarik Anda sudah dapatkan. Analisa peluang usahanya juga sudah dinyatakan layak. Maka sesungguhnya modal awal usaha Anda sudah Anda raih, sudah Anda dapatkan. Ya, ingat loh ya, bukan berupa uang atau dana,
Tapi ide menarik, konsep yang jelas adalah modal awal yang luar biasa. Anda harus sepakat sini. Oke? Nah, yang jadi masalah teman-teman, tidak banyak pemilik ide yang mampu menuangkan konsep dalam rencana usaha. Saya sudah bertemu dengan puluhan orang yang punya ide tapi tidak mampu menuangkan dalam sebuah konsep yang jelas, sehingga sangat sulit buat orang lain untuk mengerti, untuk memahami. Ini sebenarnya idenya menarik nggak sih? Konsepnya jelas nggak sih? Gitu. Saya sangat sering bertemu dengan kisah-kisah seperti ini. Ngomong ide, tapi konsepnya nggak jelas. Ngomong ide, hanya lisan saja. Ngomong ide, sama sekali tanpa sebuah gambaran yang bisa dimengerti orang lain. Contoh, saya pernah diminta bertemu dengan seseorang di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saya datang ke sana. Beliau minta saya mencarikan dana untuk usaha beliau, katanya untuk mengkonversi minyak tanah dengan gas melon. Itu di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Jadi Pak HP, tolong saya dicarikan ide. Saya mau usaha, saya mau mengajukan proposal ke kementerian untuk konversi minyak tanah ke gas melon. Tolong dicarikan dana sekian miliar. Saya tanya, bagaimana konsep bisnisnya Pak, agar saya bisa menjelaskan kepada orang lain. Oh, bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Teman-teman harus tahu, sejak pertemuan saya di Halim Perdana Kusuma tahun 2019 sampai hari ini Juli 2020, konsep itu tidak pernah ada. Jadi Anda bayangkan, seperti ini yang sangat sering terjadi, sehingga orang lain tidak bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ide bisnisnya itu. Oke? Sehingga teman-teman saya ajak di mata kuliah ini adalah Anda sadar mengenai realita yang ada, Anda terstimulan, terdorong untuk masuk ke menjadi wirausaha, tapi bukan cuma bisa mencari ide, tapi juga bisa menuangkan dalam sebuah konsep. Sehingga apa? Kalau nanti Anda memerlukan partner, memerlukan pendanaan, memerlukan pihak lain untuk terlibat, probabilitas untuk meyakinkan orang lain menjadi lebih besar. Jangan seperti kisah puluhan orang yang pernah saya temui seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali pemilik ide yang tidak mampu menuangkan konsep dalam rencana usaha. Itulah kenapa saya minta untuk membuat sebuah proposal usaha, business plan. Tujuannya adalah yang pertama, agar Anda punya perencanaan sebelum menjalankan usaha. Perencanaan operasionalnya, perencanaan pemasarannya, dan perencanaan keuangannya. Ya, jadi karena itu tadi, saya sudah menemukan puluhan, mungkin hampir 50 kali ya, orang yang ngomongnya punya peluang usaha, tapi orang lain sama sekali tidak bisa mengerti peluangnya ada di mana. Karena tidak hanya lisan saja, tidak ada sedikit pun konsep. Ya, jadi kenapa ujian akhir Anda semua berupa membuat proposal usaha, dan bahkan seharusnya Anda harusnya melakukan presentasi di depan kelas, mempertahankan ide Anda. Tapi karena situasi pandemi COVID menjadikan terpaksa
teman-teman tidak presentasi, sehingga cukup mengumpulkan makalahnya saja, ya. Nah, kenapa harus punya kemampuan menyusun proposal usaha? Selain untuk perencanaan, juga antisipasi jika suatu hari teman-teman akan melibatkan pihak ketiga, orang lain, entah keluarga, entah orang lain. Seperti tadi, misalkan contoh yang saya sampaikan tadi, ternyata bisnis modelnya seperti ini, mendata orang-orang di Pulau Nias berapa yang masih menggunakan kompor minyak, lalu berapa yang harus mendapatkan pemerintah, lalu biaya kirim gas melonnya berapa, nanti dikompensasi oleh negara berapa. Kalau itu semua tampil, orang lain dengan mudah mengerti. Gini teman-teman, sesungguhnya di luar sana banyak sekali sumber dana, ya, banyak sekali sumber dana. Nanti suatu hari saya bersedia memberikan sesi khusus kalau teman-teman memerlukan penjelasan terkait dengan sumber dana di luar sana. Tapi ingat, proposal adalah nomor 1. Oke? Nah, analisa kelayakan sudah Anda lakukan dan Anda merasa bisnis Anda layak. Mulailah sekarang, mulai usaha. Pilihan pertama adalah starting from zero. Saya membuat minuman herbal, benar-benar saya bikin baru, ya, benar-benar saya bikin baru, saya beli peralatan baru, semuanya baru, starting from zero. Bahkan bikin PT-nya pun baru misalkan. Kalau nggak mau starting from zero, akuisisi yang ada, usaha lain yang proses produksinya mirip atau pemasarannya mirip, kita ambil saja. Katakanlah ada orang yang sudah bikin minuman, sudah punya alat-alatnya, alat pengemasannya segala macam, udah nggak bisa jalan, udah sambil alih aja lah. Paling tidak sebagian peralatannya, keahliannya bisa kita ambil, ya. Jadi bisa starting from zero, bisa akuisisi yang ada, atau bisa jadi franchise. Kalau teman-teman nggak mau repot, cari aja franchise. Karena kalau dari franchise itu kita pasokannya sudah siap, cara pemasarannya juga sudah di cover oleh franchiser kita, kira-kira gitu ya. Jadi Anda terserah memilih dari yang mana. Boleh starting from zero, mulai dari nol, atau akuisisi yang ada, atau jalan pintas dengan franchise. Oke? Nah, teman-teman, dalam menjalankan usaha tidak bermaksud mengecilkan bidang-bidang yang lain. Saya menggolongkan ada 3 pilar utama usaha. Jadi usaha dimulai dari adanya visi, pandangan ke depan, cita-cita pemilik. Saya mau menjadi perusahaan minuman herbal nomor 1 se-Depok misalkan. Itu visi. Visi itu akan bisa tercapai kalau ada 3 pilar dalam menjalankan usaha. 1 adalah pilar pemasaran, 2 pilar operasional, yang ketiga adalah pilar administrasi dan keuangan. Sudah ada visi, sudah ada acuan pemilik, lalu kita siapkan pola pikir pemasarannya kita, strategi operasional kita, dan administrasi keuangan kita. Maka insya Allah sukses usaha akan didapatkan. Ya, inilah 3 pilar utama. Saya tidak mengartikan bidang yang lain tidak penting, akan tapi saya menggolongkan dalam 3 bidang ini saja. Ya, oke. Nah, 3 pilar utama itu sehingga apa? Makanya saya memberikan materi khusus kepada Anda, adanya rencana operasi, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Anda tinggal buka video-video tutorial sebelumnya mengenai operasi, mengenai pemasaran, dan mengenai keuangan. Ya, rencana operasi, di mana sih usahanya akan dijalankan? Siapa yang akan menjalankan usaha itu? Bagaimana proses inputnya? Bagaimana input, proses, dan outputnya? Kalau kita ngomong minuman herbal, inputnya berupa bahan baku, jahe, temulawak, gula, serai, segala macam.
diproses, diparut, diperas, dimasak segala macam, outputnya menjadi minuman herbal dengan kemasan bla 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 bla. Cara ngawasinya gimana? Oh, untuk menjaga higienis seperti ini, untuk menjaga ini seperti ini. Itu adalah pengawasannya, ya. Jadi di rencana operasi ini mestinya menjawab where, when, why, who, dan how. Ya, 5W1H. Oke. Berikutnya adalah rencana pemasaran. Ingat, kalau kita ngomong rencana pemasaran, ada bicara dua, strategi dan taktik. Di dalam strategi, kita bicara mengenai segmentasi, bicara mengenai pengelompokan. Saya ulang lagi bahwa pasar Anda itu sangat beragam. Pasar Anda itu sangat luas. Tidak ada satupun produk yang bisa memuaskan seluruh lapisan konsumen. Sehingga mau tak mau Anda harus memilah segmen mana, kelompok mana yang harus Anda pilih. Bisa dari geografisnya, bisa dari demografisnya, bisa dari psikografisnya, bisa dari behaviornya. Kembali ke contoh minuman herbal. Anda mencoba melakukan segmentasi menggunakan pendekatan variabel demografi. Dari demografi, Anda melihat bahwa segmen orang-orang dengan penghasilan menengah ke atas adalah orang-orang yang sangat care, sangat peduli dengan kesehatan, isu-isu kesehatan. Dan mereka juga sangat gandrung dengan dunia herbal. Nah, misalkan Anda ambil itu, berarti nanti produk Anda juga harus Anda sesuaikan dengan segmen yang Anda pilih. Misalkan, kalau orang menengah ke atas itu biasanya manisnya nggak terlalu suka. Sehingga kadar gulanya harus Anda kurangi. Ya kan? Jadi, kalau Anda sudah menentukan segmen yang Anda pilih, larilah ke targeting, pembidikan. Kekuatan produk Anda untuk masuk ke segmen itu apa? Karena segmen yang Anda pilih itu adalah menengah ke atas, kekuatan produk Anda misalkan hygiene-nya bagus, bahan bakunya bagus. Anda lakukan SWOT, ya, Anda lakukan SWOT atas produk Anda, kekuatan dan kelemahannya apa, opportunity-nya apa, tantangannya apa, untuk masuk ke segmen yang tadi, ya. Segmen sudah Anda pilih, sudah Anda bidik dengan Anda melakukan analisa SWOT. Berikutnya adalah positioning. Tempatkan produk Anda di top of mind, di ujung pikiran konsumen Anda. Sehingga apa? Kalau si konsumen Anda itu tiba-tiba ingat minuman sehat, yang diingat adalah produk Anda. Bagaimana cara melakukan positioning itu? Bagaimana cara naruh produk Anda itu di ujung kepala konsumen Anda? Ingat, ada dua cara. Bisa menggunakan positioning statement, positioning menggunakan kalimat, bisa menggunakan simbol statement, simbol positioning, menggunakan logo. Jadi Anda sudah milih mengenai segmennya adalah menengah atas. Dengan sudah Anda lakukan SWOT bahwa kekuatan produk Anda adalah bla 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 bla, Anda lakukan positioning. Misalkan sehat itu tidak mahal, misalkan. Sehingga apa? Konsumen Anda akan selalu ingat bahwa kalau dia pengen sehat, dengan minuman herbal itu tidak selalu mahal. Ya, jadi Anda bisa membuat sebuah positioning statement ataupun positioning simbol sehingga konsumen Anda selalu ingat dengan produk Anda. Jadi kalau ngomong strategi, ingat ada segmentasi, kelompokkan, ada targeting, pembidikan dengan melakukan SWOT. Sudah itu Anda lakukan positioning. Adalah cara Anda menaruh produk atau jasa Anda di top of mind, di ujung dari pikiran konsumen Anda. Sehingga konsumen Anda akan selalu ingat dengan produk Anda.
Oke? Kalau bicara rencana pemasaran, selain strategi, satu lagi adalah taktik pemasaran. Di sini kita bicara diferensiasi. Pembeda. Apa sih tujuannya pembeda? Agar produk Anda, jasa yang Anda tawarkan punya unique selling point. Punya titik penjualan yang unik, yang berbeda dibanding produk orang lain. Jelas ya? Jadi Anda harus melakukan taktik agar produk Anda itu beda dibanding orang lain. Minuman herbal banyak. Apa yang membedakan produk Anda? Misalkan kemasannya, misalkan caranya berjualan, misalkan rasanya gitu ya. Oke? Lalu kalau kita bicara taktik, Anda juga harus melakukan marketing mix. Marketing mix adalah Anda harus mempertimbangkan 4 hal, 4P. Anda harus kelola 4P itu menjadi satu kesatuan. Apa itu? Product, price, place, dan promotion. Pastikan produk Anda bagus. Pastikan harganya menarik. Pastikan tempat Anda berjualan dan saluran distribusi yang Anda lakukan menarik. Dan terakhir, lakukan promosi dengan cara yang tepat. Ya. Jadi Anda harus menggabungkan marketing mix ini 4P tadi sebagai sebuah taktik. Produknya seperti apa? Harganya seperti apa? Dijualnya di mana? Melalui saluran distribusi seperti apa? Dan bagaimana cara saya berpromosi? Oke? Jadi bagaimana Anda membuat unique selling point, membedakan produk Anda dibanding orang lain, serta mengkombinasikan 4P dalam marketing mix-nya ini, itu salah satu kata kunci dalam taktik pemasaran. Berikutnya adalah setelah operasional dan pemasaran, Anda masuk ke rencana keuangan. Nah, di rencana keuangan ini Anda harus mengerjakan proyeksi aliran kas, sehingga Anda mengetahui berapa kebutuhan dana investasi awal maupun kebutuhan dana untuk modal kerjanya. Lebih detail dari materi ini tentu Anda bisa lihat di tutorial saya terkait dengan manajemen keuangan. Lalu juga Anda harus tahu bagaimana proyeksi laba ruginya. Bagaimana mungkin Anda akan berjalan kalau Anda tidak bisa membayangkan produk Anda laba atau rugi. Ya. Jadi agar Anda bisa membuat proyeksi agar Anda aliran kas maupun laba rugi, setelah usaha Anda berjalan, jangan lupa Anda lakukan pencatatan untuk memisahkan uang pribadi Anda dengan uang usaha Anda. Jangan sampai kecampur. Ya. Sampai sini jelas ya. Nah, summarize dari awal sesi ini sampai dengan terakhir slide tadi adalah saya ingin memastikan dan ingin meyakinkan teman-teman semua bahwa ketersediaan modal bukan hambatan utama. Ketersediaan modal berupa uang dan berupa aset bukan hambatan utama. Karena jika ide Anda itu menarik dan konsepnya jelas, itu bisa dijabarkan pada sebuah proposal yang baik. Maka pilihan solusinya akan terbuka. Apakah Anda danai sendiri? Apakah Anda ajak orang lain untuk berpartner? Ataukah cukup Anda melakukan pinjaman kepada pihak lain atau sumber lain? Kata kuncinya adalah ide menarik Anda dulu, konsep Anda dulu, bukan modal berupa uang dan aset. Selesai sampai pada slide terakhir, dan ini pula yang menutup pertemuan kita dari mulai materi pertama sampai terakhir. Dan tentu setelah ini tinggal saya menunggu proposal dari Anda yang Anda kumpulkan sebagai ujian akhir. Dan sekali lagi saya ulang, harapan saya
Ini bukan sekedar sebuah mata kuliah yang terpaksa Anda ikuti untuk mendapatkan nilai agar Anda lulus dari kampus. Tapi saya berharap suatu hari Anda membuka-buka kembali materi saya, Anda teringat dengan tutorial saya, dan Anda terstimulan, terdorong untuk memulai usaha. Dan kali ini quote yang saya sampaikan agak berbeda dibanding quote sebelumnya. Kali ini saya sampaikan dari Bob Sadino, pemilik Kimchick, pengusaha nyentrik yang selalu menggunakan celana pendek kemana-mana. Beliau memulai usaha dari berjualan telur dari rumah ke rumah setelah pulang dari luar negeri. Jadi beliau dulu kerja di luar negeri, balik ke Indonesia, nyari kerjaan susah, jual telur dari rumah ke rumah. Tapi karena beliau amanah, produk yang dijual kualitasnya bagus, janji yang disampaikan selalu ditepati, akhirnya beliau punya pelanggan-pelanggan orang asing di Kemang. Dari situlah cikal bakalnya Kimchick, supermarket kelas atas yang langganannya orang-orang asing itu lahir. Dan beliau mengatakan, setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetaplah Anda seorang pegawai. Dan sekecil apapun usaha yang Anda punyai, Anda adalah bosnya. Suatu hari kita bertemu dan Anda dengan bangga menceritakan kepada saya bahwa Anda adalah bos dari usaha Anda. Sukses buat semuanya. Wassalam.